Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Imam Muslimin dari Rumah BUMN Purbalingga. Oke, saat ini saya sedang di studio bazar online ya. Akan tetapi saat ini saya sedang sendirian di studio. Tapi kita punya konsep yang baru nih guys. Kita akan mengundang, kita akan berkolaborasi bazarnya itu lewat Instagramnya UMKM. Jadi kita di sini nanti kita akan mengundang UMKM-nya ya. Langsung saja kita undang UMKM-nya. Karena UMKM sekarang itu sudah punya. Wih, Lovalista. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Imam. Oh, kenal saya ya? Oh, kenal Mas. Kan pembina saya Mas. Anda adalah pembina upacara. Iya, perkenalkan teman-teman, ini namanya Mas Gisa ya, adalah salah satu owner dari Lovalista Snack, betul ya Mas Gisa? Ya, Lovalista yang dulu namanya Noneng jadi Lovalista. Oh, ada perubahan nama ya? Iya, dulu nggak punya nama jadi dikasih nama Noneng. Oh iya. Sekarang udah ada. Biar orang tahu ya. Oke Mas Gisa, mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang masalah ini ya. Oh, sorry. Ini ada kesalahan teknis sepertinya. Kita undang lagi. Oke, kita undang lagi. Selamat datang UMKM area. Selamat bergabung di Rumah BUMN Purbalingga. UMKM area. Wah, ini sepertinya ada kesalahan teknis ya. Ini di Lovalista Snack, mungkin sinyalnya atau jaringan ya. Jaringannya kurang bagus, tapi akan kita usahakan. Kita akan undang kembali. Halo Mas Gisa. Kok hilang Mas? Ada kesalahan teknis tadi ya. Tiba-tiba hilang sendiri gitu. Tiba-tiba kok hilang gitu ya Mas. Saya juga. Oke. Iya, kita ngobrol-ngobrol ini Mas terkait Lovalista Snack ini, sejarahnya bagaimana sih? Apakah itu sejarahnya panjang? Kalau panjang nggak usah diceritakan mending ya. Kalau pendek bukan sejarah Mas, itu cerpen Mas kalau pendek. Oh, cerpen. Betul sekali ya. Oke Mas Gisa, coba mungkin dari teman-teman Rumah BUMN yang sedang online, yang sedang bergabung, ingin mengetahui apa itu Lovalista Snack ya, serta mungkin ada company profilnya dan lain sebagainya. Silakan Mas Gisa. Oke, jadi Lovalista ini sebenarnya ide-ide iseng gitu, bukan sebuah, awalnya itu nggak ada kepikiran bikin apa gitu kan, cuma karena kebetulan saya itu nggak senang ngambil, cuma doyan aja, Oh, beda ya, senang sama doyan ya. Gitu kan, sambil ngopi gitu kan, ngemil gitu. Makanya waktu itu mau bikin apa gitu, yang kita nggak usah beli gitu loh, yang biar gratis. Akhirnya saya minta tolong istri dulu buat bikin. Kok enak menurut saya. Menurut saya Mas Gisa sudah punya istri?
kebetulan punya kebetulan. Kalau diakuin gitu ya. Kalau dikatakan udah punya istri. Tapi nggak tahu istrinya ngakuin nggak, Pak? Apa enggak gitu. Oh iya, mudah-mudahan mengakui ya. Kalau enggak nggak apa-apa kok gitu. Jadi dari situ gitu, akhirnya bikin cemilan, iseng-iseng gitu. Bikin. Terus kebetulan kan teman-teman UMKM kan banyak nih di Purbalingga. Terus Ya, betul sekali. di sini termasuk waktu itu kan konsultasi juga ke Mas Imam. Apa sih yang belum ada gitu di Purbalingga atau sudah ada tapi belum dipasarkan secara lebih luas atau masih jualannya itu masih dalam bentuk yang kiloan, belum dikemas gitu. Nah, kan waktu itu masih sendiri kan coba beberapa produk masih kan, salah satunya waktu itu masih ngasih emping gitu, terus alas gitu kan. Kalau emping kan saya nggak bisa bikin gitu. Waktu itu ya udahlah saya coba talas gitu kan. Awalnya dari situ talas bisa bikin. Kebetulan nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Bisa beli talas bisa. Gitu. Oh iya. Jadi mulai gitu coba bikin cemilan dari talas karena masih belum banyak juga kompetitor yang satu bahan baku, akhirnya bikin itu talas. Cuma waktu itu terkendala nama. Kita bikin cemilan tapi nggak tahu dikasih nama apa, makanya waktu itu dikasih namanya nonem, nggak ada namanya. Nonem ya kan nggak ada namanya. Namanya nonem snack kayak gitu ya. Dulu awal namanya nonem snack. Bahkan kemarin waktu sertifikat keluar pun masih yang nonem snack. Nonem snack. Oke. Lah, ini kenapa berubah menjadi Lovalista itu? Apa masalahnya itu dengan nonem, dengan tidak ada nama itu? Nggak ada masalah sebenarnya dengan nggak ada nama itu. Masalah cuma gimana? Ketika kemarin kepikiran untuk masuk ke HG, itu ternyata di kelas 32, kalau makanan itu kan kelas 32 lah ya, makanan minuman sudah ada gitu. Namanya walaupun bukan nonem snack gitu, cuma nonem. Akhirnya diskusi dengan teman-teman di PLUT waktu itu, nggak perlu saya sebut nama kan ya Mas, soalnya perempuan saya sebut Mas, nanti takut boleh sebut nama, boleh. Oh iya, sama Mbak Zahra waktu itu. Sama Mbak Zahra, Mas ganti nama lagi gitu. Ya kepikiran tuh namanya Lovaria. Ya itu belum ada namanya di HG, tapi nggak boleh sama orangnya. Mas jangan Mas, itu lagi mau tak bikin gitu. Jadi temen juga mau bikin pakai nama Lovaria. Akhirnya saya mikir lagi, udahlah karena saya pengen tetap ada love-nya gitu. Ya udah ini bikin Lovalista namanya. Lovalista. LOVE cinta gitu. Listanya nggak tahu siapa. Listanya ya, mungkin tetangga. Mungkin iya. Tetangga gitu. Yang punya nama Lista, oke. Saya pinjam namanya ya sebentar. Itu kayak gitu. Kalista gitu. Itu ada nama teman anak. Ada mungkin teman saya punya besok, anak namanya Kalista. Oh iya. Besok kalau saya punya anak perempuan tak kasih nama Lovalista aja biar sesuai sama produknya. Iya. Jadi ini anak sama produk ini duluan mana dulu? Jadi duluan produknya. Produknya. Anak biasanya iya. Biasanya kan orang bikin produk itu karena nama anaknya ini gitu. Lah ini bikin anak pakai nama produknya ya kebalik kayak gitu ya. Luar biasa ya kan, sekali. Jadi kan saya senang teori terbalik. Oh iya betul sekali. Teori terbalik. Nah, Mas Gisa ini ada berapa varian rasa atau ada berapa macam ini dan Lovalistanya ini? Oke, untuk saat ini untuk jenisnya itu ada dua, ada yang chips, ada yang stick. Kebetulan yang chips habis lagi proses produksi, jadi belum bisa ditampilkan. Kalau untuk yang stick, sebenarnya stick sama chips itu varian rasa ada 3 semua, ada original, ada balado, sama best. Masing-masing untuk stick dan chip 3 varian rasa ya. Dan insya Allah tahun depan kita akan pengembangan lagi, nambah 2 varian rasa lagi. Oke, bagus sekali. Tahun depan
tinggal beberapa hari lagi nih Mas tahun depan. Iya, udah mulai uji coba untuk rasa gitu. Tapi Coba, oke. ini ntar lah tahun depan nanggung soalnya tinggal Oh 3 minggu iya, lagi. iya. Oke, oke. Nah, ini untuk pemasarannya sendiri, Lovalista itu bagaimana, Mas? Sejauh ini masih full offline, jadi belum merambah Offline? online. Offline karena pengen fokus di offline dulu, online-nya itu belakangan kalau udah punya varian yang agak banyak aja gitu. Tanggung bisa marketplace gitu kan. Ya. Terus produknya cuma satu gitu atau varian rasanya cuma 3 kok kurang menarik gitu. Saya mikirnya sih kayak gitu. Tapi mungkin kalau ada yang mau jual online juga silahkan. Mungkin Ini nanti pemasarannya. itu kan ada chips, terus ada stick kayak gitu ya. Ya, Itu kan bentuk saja kan sebetulnya. ya, cuma bentuknya aja yang beda. Rasanya mah sama aja. Rasanya sama ya. Sama. Oke, oke. Mungkin nanti bisa dalam bentuk mobil-mobilan atau apa ya gitu, biar anak-anak tuh lebih seneng gitu. Jadi itu chip itu salah satu inspirasinya flat earth mas. Tanggung kalau mobil-mobilan, mending flat earth itu mas, makanya bentuknya chip mas. Ini bentuk mobil ini saya bingung cara bikinnya mas. Terus terus eman-eman juga ya nanti kalau udah dibentuk, udah Iya, ujung-ujungnya dimakan ya gitu ya. iya kan, banyak mas. Udah Bagus cara sekali. bikin dimakan. Kalau cuma dibaca nggak apa-apa mas. Oke, oke, oke. Mas Gisa ini ada, mungkin ada teman-teman yang sedang bergabung ingin bertanya, silakan bisa di kolom komentar gitu ya. Sambil kita berbincang-bincang sama Mas Gisa ini sebagai owner Lovalista Snack ya. Jangan cuma tanya-tanya mas, kalau mau order juga bisa mas. Oke, order ini untuk harganya berapa ini Mas? Oke, Harganya? kalau untuk harga kita ada beberapa tahap, beberapa tingkat Hmm. harga gitu. Yang itu harga jual umum aja ya. Harga jual umum itu Ya, harga rata-rata jual. 9.000 dan 10.000. Jadi ada yang jual 9.000, ada yang 10.000 seperti itu. Tapi Sepuluh ya ribu. kalau itu biasanya 10.000 kalau di toko. 10.000, oke. Itu berapa gram, Mas? Networknya itu 80 gram. 80 gram ya, 10.000, oke. Itu kalau di Purbalingga sendiri, itu kalau offline itu tersedia di mana saja? Kalau offline itu tersedia, kalau di Purbalingga itu ada di Mokwe Bakery yang di Padamara, terus ada Kings itu yang alun-alun ke sana, nggak tahu nama jalannya apa. Terus ada Jalan-jalan. di ya jalan-jalan. Terus ada di Lapis Labu Madu itu yang di Jenghol sama yang di Purbalingga dekat Oke, oke. alun-alun juga. Terus di mana lagi ya? Buka Tuku pasti kalau UMKM Purbalingga pasti ada lah di Buka Tuku. Itu Iya. kayaknya udah wajib. Terus ada di mana lagi sih juga kalau di Purbalingga. Kayaknya sih di Purbalingga. Oh, kemarin yang baru itu di mana ya? Saya agak lupa itu biasa istri saya yang nyatetin. Oh, Oh, ada di pojok yang Hotel Beraling ada. Terus oke. di tempatnya Paduli gitu ya. Mungkin kalau teman-teman Purbalingga apalah Paduli. Tetap semua itu. Di Paduli juga ada. Oke. Di sini yaitu untuk mitra di Purbalingga. Kalau untuk di luar Purbalingga sementara baru di Banjarnegara di Banjarnegara itu di mana? ya, di Gimi Pasta, Gimi Hmm, Mulu, di Gini Pasta, kemudian oke. di Gimi Pasta itu. Biasanya kalau minggu suka ada di CFD di alun-alun Banjar. Oh, oke, oke. Mereka itu ada yang jualan di sana kalau, tapi jualannya khusus minggu ada. Gitu. Terus di Kudus juga ada, itu di Tangri. Terus ada juga di kita lagi di Jogja mas, sama Wih, Purwokerto nanti ada di mas. mau ini di tempat oleh-oleh gitu. Kalau di Purwokerto itu nanti di kafe. Oh, Jadi di kafe. kita lagi nggak pengen fokus ke tempat oleh-oleh atau ke toko, tapi Ah, kita lagi ke kafe-kafe. oh, Jadi kafe. coffee shop. Oke, oke. Kebetulan insya Allah nanti bulan depan, ya berarti Januari tahun depan itu sudah ada di salah satu rumah makan di Batu Raden, karena belum grand openingnya bulan-bulan depan.
sama di salah satu coffee shop di Purwokerto. Tempat nongkrongnya mahasiswa malah kebetulan. Wow, keren sekali Mas Gisa ini. Ini sudah berapa lama usahanya ini Mas? Oh, udah lama banget. Dari uji coba itu bulan Agustus, mulai launching itu September tahun 2022. Itu luar biasa lama sekali ya. Iya, Luar biasa. September, sekarang Oktober, November, Desember. Ya 3 bulan lebih, 4 bulan lah kurang lebih. Hampir 4 bulan. Nah, ini Anda termasuknya keren sekali Mas. Karena apa? Karena baru beberapa bulan Anda itu sudah menyetok atau ke ini ya, ke toko-toko offline ya, ke toko-toko offline yang ada di Purbalingga, kemudian sudah berkembang di luar kota, itu ada di Banjarnegara dan ada di Baturaden juga. Itu bagaimana trik-triknya Mas supaya nanti UMKM ini bisa mengetahui gitu? Mungkin ada trik-trik sendiri gitu. Simpel Mas. Jadi kebetulan saya punya teman aja. Ya, ada teman. Jadi cara paling saya gitu ya, saya coba praktekkan. Kalau kita belum terkenal atau produk kita belum dikenal orang, ya salah satu strateginya tanda kutip itu manfaatin teman. Jadi punya relasi yang memang dia punya tempat, ya misalnya yang di Purwokerto itu kan memang dia owner kafenya dan sedang proses buka rumah makan juga, jadi diskusi aja gitu. Boleh nggak saya produknya tak taruh di situ dengan sistem kerjasama yang tentunya berbeda dengan toko-toko yang lain. Itu kalau untuk shop itu memang pola mitranya berbeda. Termasuk untuk kemarin ada agen juga sih yang sebenarnya masih jalan, kebetulan baru lulus SMA gitu. Itu ada juga yang karena saya memanfaatkan teman-teman aja gitu. Di luar kota juga sama, karena punya teman, karena saya juga asli Banjarnegara, otomatis kan saya punya teman lah, walaupun 1 atau 2 orang pasti ada teman. Saya juga itu kolaborasi dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi bukan hebat ya Mas, tapi karena pintar aja manfaatin teman. Oke, jadi poinnya Pintar manfaatin orang aja saya Mas. iya, betul. Memang harus seperti itu. Dan orang yang sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Dan gitu ya Mas Iza ya? Adalah orang yang bisa memanfaatkan orang lain ya Mas. Jadi poinnya adalah relasi gitu ya? Poinnya ya, adalah relasi, oke. Di luar itu juga ada lagi sih sebenarnya Mas, kayak permainan harga juga. Jadi gimana kita bikin tingkatan harga, misal mulai dari harga agen, harga reseller, harga mitra toko, harga end user, itu kan juga harus ada gitu. Kalau misalnya ada bisa itu susah juga gitu. Ada tingkatan harganya ya. Tapi open distributor, mungkin ada teman-teman yang pengen jadi distributornya Mas Gisa gitu. Sangat welcome. Pokoknya kalau yang mau bermitra, entah itu agen, reseller atau distributor, itu tentu terbuka luas. Tinggal gitu. Tinggal DM aja atau nomor yang ada di bio. Oke. Saya. Bisa speak istri saya aja dulu. Ini mau speak istrinya malah ya. Saya tahunya itu jualan Mas. Oke, memang harus berkolaborasi ya antara suami dan istri. Ketika berkolaborasi itu membuahkan hasil yang luar biasa seperti itu. Amin. Oke, kemudian kira-kira ada statement atau ini Mas, dua patah kata. Jadi sebelum ke statement saya mau sedikit promosi boleh? Oh, silakan. Silakan, jadi sangat boleh sekali. Buat teman-teman yang mungkin belum nyoba atau mungkin pengen ikut bermitra atau pengen nyobain ikut jualan lah ya bahasa gampangnya. Mungkin di kemasan ini kan belum ada halalnya.
Karena memang halal baru selesai kemarin Mas, itu pun masih pakai nama yang nonen. Non. Untuk yang pakai nama Lovalista itu baru proses, masih proses. Untuk halal sebenarnya sudah keluar. Gitu. Jadi untuk PYRT juga sudah ada, mana ya? Ini sudah ada PYRT-nya. Oke, secara legalitas sudah ini ya, udah PYRT, udah halal, sudah aman ya gitu ya. Terus alhamdulillah sudah ada badan hukumnya juga, jadi bermitra dengan siapapun. Karena kita sudah berbadan hukum, bukan perseorangan, tapi udah badan hukum. Oh, jadi, sudah PT? Ya PT Mas, tapi PT yang murah itu Mas. Biasa sekali, ini perkembangannya cepat. Ya, itu karena RB Mas, karena rumah BUMN yang minta kayak gitu Mas. Bisa nggak begini, bisa nggak gitu. Agak dipaksa sebenarnya waktu itu. Dipaksa suruh. Alhamdulillah ya. Tapi ada sisi positifnya pasti ada, ya. Mas. Sisi positifnya ngurus halal jadi gratis. PYRT alhamdulillah diurus 15 menit kalau nggak salah, udah selesai waktu itu. RT luar biasa. Ini sekalian promosi yang mau ngurus halal itu masih bisa loh ke RT itu. Kemarin saya dapat infonya kayak gitu dari Mas. Halal PRT ke Mas Imam aja itu bisa. Iya. Masuk kemasan saya juga waktu itu dapat masukan banyak. Terima kasih Mas Imam, terima kasih Pak Basuki. Mana Pak Basukinya nggak nongol? Pak Basuki sedang di ruang sebelah ya. Sedang mengerjakan laporan. Ini semua itu dari kemasan, terus legalitas dari A sampai Z itu semuanya memang dibantu. Kebetulan dibantu RB dan kebetulan beberapa event juga disupport sama RB. Okay. Termasuk di mana Pancuran Mas itu kebetulan full support dari RB, thank you. Jadi sebelum saya ke statement saya mending promosi dulu Mas, promosi RB dulu. Siapa tuh bisa yang datang Mas? Harusnya yang mempromosikan iya, harusnya yang mempromosikan itu saya. Anda itu cukup promosi produk saja. Biasanya gini Mas, soalnya biasanya kalau saya mempromosikan RB, nanti RB mempromosikan produk saya Mas. Jadi memang tadi sudah dikatakan ya, logika terbalik ini ya. Teori terbalik ya. Oke, saya mempromosikan Lovalistanya, Anda mempromosikan RB-nya gitu ya. Aduh. Jadi kan kebetulan kan karena ini kan termasuk salah satu bentuk supportnya kan, diajak live stream gitu kan, walaupun mendadak gitu kan. Iya, tapi kan ini ya. betul sekali. Jadi saya perlu promosiin Lovalista Mas. Nanti RB aja yang promosiin Lovalista, nanti saya nimbrung aja. Tapi kalau yang mau bermitra, entah itu mungkin jadi agen, reseller, atau mitra toko. Jadi untuk harga pasti berbeda untuk harga agen dan reseller. Untuk ongkos kirim kalau order di atas 50 piece gitu, itu pasti saya kasih gratis ongkir untuk Jawa Bali. Jadi Jawa Bali di atas 15 piece. Di atas 50 piece. Oh, 50 piece. 50 piece Jawa Bali jadi itu gratis. Tapi kalau masih di area Braling Mas Cakep itu order 20 piece itu sudah free ongkir. Oke guys, itu ya jangan lupa ini di order untuk Lovalista snacknya. Nah ini produknya Talasso ya, Talasso itu talas ya, makanan talas. Dan tenang saja, ini nggak bikin gatal ya, karena prosesnya sudah melalui berbagai proses yang mungkin penggorengannya aja itu. ini kok jadi saya yang menjelaskan produknya gitu ya. Mas, kalau misalnya aku mau promosiin produk yang sekarang lagi riset boleh, yang lagi uji coba boleh. Kebetulan insya Allah 1 atau 2 bulan ke depan saya mau ngeluarin 1 produk lagi. Oh, mau dibocorin apa ini kira-kira? Terbuat dari lidah buaya. Lidah buaya. Tetap di cemilan karena saya pengennya itu semuanya makanan. Oke. Nunggu halalnya keluar baru produknya saya keluarkan. Jadi biar nggak kayak
yang ini halalnya belum keluar, produknya udah keluar. Jadi saya pengennya nanti halal keluar, produknya keluar. Oke, Boleh ya, Mas? oke. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, udah saya sebutin juga kok. Nah ini Mas Gisa posisi lagi di mana ini? Di outlet kah? Di rumah kah? Atau di mana? Kebetulan saya outletnya belum punya, Mas. Jadi ini ya di tempat biasa bikin konten, Mas. Luar biasa sekali Lovalista Snack sudah punya tempat konten sendiri gitu ya. Insya Allah ya pelan-pelan lah, Mas. Walaupun ala kadarnya gitu. Yang penting tetap bergerak. Buat teman-teman yang mungkin mau mulai usaha, mungkin ya, tapi biasanya kalau yang nonton mobil udah pada punya usaha sih. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau produksi, kalau menurut saya nggak usah dipikirin untung rugi sih. Yang penting bikin aja dulu. Yang penting bikin aja dulu, action dulu ya, jangan berpikir bla 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 bla, nanti malah nggak action gitu ya. Iya betul, sama jangan mikirin nanti saya bikin produk ini laku atau enggak juga jangan, karena pasti kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Ya. Masalah laris atau enggak itu beda kasus. Betul. Itu saya. Sama satu lagi jangan lupa di order. Jangan lupa di order Lovalista Snack ya. Talaso. Jangan lupa follow IG-nya juga Lovalista Snack. Dan ini luar biasa sekali nih Lovalista. Kok Lovalista Snack? Ya. Jadi Talaso, produknya Talaso, Talas. Dan ini uniknya ada kata-kata ini untuk, nah coba dibacakan Mas, itu kata-katanya itu apa sih? Kayak yang untuk yang stick ya, yang stick itu ada bagian untuk itu kalau kita mau ngasih ke orang, buat siapa, terus pengirim. Okay. Biasanya ini ABG atau anak-anak yang pengen menyatakan isi hatinya. Betul sekali. Yang lagi saya pegang itu tulisannya, aku tahu aku jatuh cinta padamu karena kenyataanku akhirnya lebih indah dari mimpi. Asik. Ini unik sekali karena nggak semua produk itu ada tulisan seperti itu dan mungkin nggak kepikiran ke arah situ ya. Iya, mungkin iya karena kalau saya pasti kepikiran karena senang nulis aja Mas. Senang bikin kata sini aja Mas. Soalnya daripada saya tuangkan di dinding juga pasti dimarahin istri, mending saya tuangkan di sini aja. Dan itu membuat produk ini berbeda dari yang lain ya. Ya, semoga menjadi pembeda dan menjadi salah satu pemikatnya. Amin, amin, amin. Dan ini mungkin ada kata-kata terakhir. Waduh, bahaya ini kata-kata terakhir. Pengen ada kata-kata terakhir loh Mas. Besok masih pengen beraktivitas loh Mas. Besok masih pengen beraktivitas. Oke, mungkin ada statement ataupun sepatah dua patah kata untuk para viewer yang sedang menonton ini berjuta-juta. Ada 3 juta ada. Ada 3 Oke, buat ya. Oke, buat teman-teman, saya nggak punya banyak kata-kata ya, nggak pintar kalau bikin kata-kata itu. Kalau kata-kata bucin saya pintar. Jadi ini dari saya itu cuma bisa nyampaikan, jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah mengejar terlalu tinggi. Maksudnya gini, jangan takut kita memulai usaha, tapi ekspektasinya itu nggak usah terlalu tinggi. Yang penting jalan dulu. Kalau istilah ya itu mulai aja dulu. Jangan takut rugi, jangan takut gagal. Kalau kita udah takut gagal berarti kita udah gagal di awal. Jadi nggak usah takut gagal, nggak usah takut rugi. Yang penting mulai dulu, jalani dulu. Itu aja. Terus nggak usah iri dengan usaha orang lain yang mungkin sudah jauh lebih besar dari kita, karena rezeki udah ada yang ngatur. Terus kalau di saat kita lagi sepi, lagi jatuh usahanya, jangan mundur. Nggak apa-apa lambat, asal jangan berhenti. Itu aja. Tetap berjalan, tapi jangan berhenti. Walaupun sepi. Itu laris-laris betulan.
Itu aja Mas. Oh, Lanjut ya. oke, terima kasih Mas Gisa. Ini luar biasa sekali. Ada kata-kata motivasi juga untuk para UMKM yang mungkin melihat tayangan ini dan mudah-mudahan termotivasi dengan Mas Gisa ini. Oke Mas Gisa. Dari Rumah BUMN juga sangat berterima kasih dengan adanya Mas Gisa sebagai binaan kami juga ya sudah ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan Rumah BUMN juga. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Mas Imam dan Pak Basuki yang walaupun nggak ada di layar ya, tapi Iya, tetap terima betul kasih. sekali. Iya, dan semoga produknya Mas Gisa, Lokalista bisa booming ya, bisa viral, Amin. mendapat orderan banyak, resellernya Amin. banyak, distributornya banyak, Amin. dan tetap semangat. Dan kami doakan selalu sukses buat Mas Gisa. Amin. Bisa juga buat Mas Imam, Pak Basuki dan Rumah BUMN Pertamina-nya. Jangan ganti Oke. cerita. Oke, terima kasih Mas Gisa. Mungkin untuk sore kali ini itu saja. Nanti mungkin akan kita bertemu lagi di lain waktu, di tempat yang berbeda mungkin atau di tempat yang sama. Yang jelas tetap semangat buat Mas Gisa dan para UMKM dan para penonton yang sedang menyaksikan secara live ataupun nanti menyaksikan tayangan di Instagram Rumah BUMN Purbalingga dan Lokalista Snack ya. Oke, terima kasih. Saya Eko Imam Muslimin dari Rumah BUMN Purbalingga dan teman saya. Saya dari Lokalista Snack. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gisa. Sama Mas Imam.